benar-benar rame banget, yaitu di kawasan MH Tamrin dekat Hotel Aston Bojonegoro. Sampai di tokonya Cap Kuning, namanya Jongkong Food. Siomay kukus isi 4-nya 1, gyoza gorengnya yang isi berapa? 4, isi 4. Siomay creamy mentai isi 6-nya 1, sama gyoza spicy mentai isi 6. Kalau gyoza spicy 10 juga. Siomay kukus isi 4, gyoza goreng isi 4, siomay creamy mentai sama gyoza spicy. Iya. Ini kayak burung. Krim. Nah, dimsum yang berwarna oranye itu namanya gyoza spicy mentai. Nah, kalau yang satunya itu namanya siomay creamy mentai. Nah, setelah aku makan, ternyata rasanya begitu enak. Kita juga pilih menu lainnya, yaitu dimsum goreng dan dimsum kukus. Setelah aku makan, ternyata rasanya juga enak sekali. Apa sih menu yang paling banyak dicari di sini? Di sini kita kan nanti ada 2 menu utama ya, menu gyoza sama dimsum siomay. Kalau di gyozanya sendiri juga dibagi beberapa macam, ada goreng, kukus, mentai, spice mentai, krim mentai gitu ya. Kalau bestsellernya sendiri itu di sini ada dimsum siomay yang spice mentai. Kebetulan mungkin Lawasi cocoknya sama yang agak pedes gitu ya. Jadi yang dimsum spicy mentainya sih yang bestseller di sini. Apa yang bikin tempat makan ini beda dari yang lain? Sekarang udah mulai banyak ya tempat-tempat dimsuman di Bojonegoro. Nah, kalau kita sendiri kondisinya kita bisa memberikan harga yang murah tapi kualitasnya juga nggak murahan, dengan rasa yang oke, dengan kuantitas yang banyak, mentainya melimpah, porsinya banyak, tapi harganya bisa lebih mudah karena harganya itu minim, tapi yang didapatkan itu dengan kualitas dan kuantitas yang bagus. Selanjutnya, siapa yang pertama kali kasih ide untuk buka usaha kuliner? Untuk ide sendiri dari saya sih Kak, berawal dari scroll sosmed waktu itu tahun 2023 kan lagi rame-ramenya video resep-resep gyoza ya. Waktu itu lagi rame banget di TikTok, resep gyoza berseliweran. Jadi waktu itu saya bikin gyoza untuk saya konsumsi sendiri sama suami. Nah, kebetulan hampir sering bikin, terus ada teman yang datang cobain, suka, terus kepikiran buat dijual. Itu juga wajar. Sejak kapan kakak mulai membuka usaha ini? Sejak Juni 2024, 2024, Juni 2024. Jadi sekarang udah masuk ke tahun kedua. Biasanya kapan sih waktu yang paling sering kakak lakukan? Biasanya itu jelas pas weekend, kayak dari Jumat Sabtu Minggu itu lagi rame, dan puncak-puncaknya itu biasanya sekitar jam 6:30 sampai jam 8 itu rame sih. Dari mana biasanya bahan-bahan makanan di sini didapatkan? Kalau bahannya sendiri terdiri dari kita bagi jadi 2 kelas ya, dari bahan mentah, sayuran, sama bahan matang kayak persausan gitu. Kalau sayuran biasanya ya dari pasar kota sini. Kalau yang persausannya kita pesen langsung dari pabrik sih. Jadi di
antarkan langsung sama sales warehouse-nya gitu. Makanya kita bisa menekan HPP-nya, jadi kita bisa jual dengan harga yang lebih murah tapi kualitasnya. Kenapa memilih usaha kuliner dibanding usaha lain? Soalnya kalau kuliner itu perputarannya lebih cepat sih. Pertama, setiap orang itu pasti butuh makanan. Terus selain makanan kan biasanya ada yang namanya makanan itu sebagai makanan utama sama camilan kan. Nah, kalau camilan itu opsinya makin sedikit yang kayak menarik gitu. Nah, ini GrabFood ini bisa muncul sebagai opsi buat apa? Sebagai camilan pilihan anak muda zaman sekarang. Yang terakhir, gimana caranya kakak menjaga rasa dan pelayanan supaya pelanggan tidak datang lagi? Ya tentunya kita harus menjaga kualitas ya sama pelayanannya. Kalau kualitas sendiri kita jaga dengan takaran yang tepat, takaran yang konsisten, terus SOP yang terperinci agar lebih terjaga kualitasnya. Nah, untuk pelayanan sendiri itu biasanya kita sering-sering bikin apa namanya evaluasi sama teman-teman tim kita. Jadi dievaluasi kinerjanya per 2 minggu atau per 1 bulan. Semangatnya sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.